Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai penyusunan dokumen teknis khusus untuk sediaan farmasetik dan premix. Saya Swastika Dita Soraya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak moderator, tapi Bapak dan Ibu bisa memanggil saya Dita. Baik, sebelumnya ada perbedaan dulu nih, apa sih farmasetik dan premix itu, bedanya apa? Jadi kalau farmasetik itu dihasilkan dari bahan anorganik maupun organik dan atau reaksi sintesa kimia yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologinya. Untuk sediaan-sediaan farmasetik ini, dia ada sifat menyembuhkan. Misalnya, ada antibiotik, antibakteri, kemoterapeutik, anti jamur, anti helmintik, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau premix itu adalah imbuhan atau pelengkap pakan. Biasanya pemberiannya dicampurkan dalam pakan ikan. Yang termasuk ke dalam premix ini ada feed additive dan feed supplement. Kalau feed additive itu biasanya dia tidak terdapat dalam pakan secara alami, tidak memiliki nilai gizi. Contohnya itu untuk memperindah warna ikan, pengaroma pakan, dan pengawet pakan. Sedangkan kalau feed supplement itu biasanya sudah ada dalam pakan, tapi jumlahnya perlu ditingkatkan seperti asam amino, vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Untuk formulir data teknis obat ikan sendiri mungkin bagi Bapak dan Ibu yang sudah pernah menyusun, sudah mengetahui ya ada formulir A, B, C, sampai formulir I. Dan formulir J khusus untuk obat impor. Jadi jika Bapak dan Ibu melakukan impor, itu harus melengkapi sampai formulir J. Tetapi jika hanya produksi dalam negeri, cukup sampai formulir I. Selanjutnya kita langsung masuk ke formulir A, yaitu komposisi obat ikan. Pada formulir A, itu Bapak dan Ibu harus menjelaskan komposisi obat ikan secara lengkap. Baik itu bahan tambahan, maaf, baik itu bahan aktif maupun bahan tambahannya, berat atau volume dalam satuan terkecil. Bisa dalam per liter, per gram, atau per kilogram. Penulisan zat aktif dalam formulir A ditulis dengan nama generik dengan mencantumkan spesifikasi dan rumus bangun atau rumus kimianya. Bahan tambahan itu bisa meliputi bahan pengisi, pengawet, pewarna, pelarut, stabilizer, media, atau eksipien lainnya. Hal penting yang tadi saya sampaikan itu mencantumkan spesifikasi bahan baku. Kenapa sih harus mencantumkan spesifikasi bahan baku? Karena yang pertama, kemurnian bahan baku yang Bapak Ibu gunakan itu pasti berbeda. Bisa jadi berbeda. Itu tergantung pada bahan baku yang Bapak dan Ibu gunakan. Misalnya nih dari perusahaan A memproduksi misalnya methylene blue, menggunakan bahan bakunya itu mungkin juga akan berbeda dengan perusahaan B yang sama-sama memproduksi methylene blue. Itu bisa jadi bahan bakunya berbeda. Kemudian beberapa bahan aktif memiliki jenis bahan baku atau kristal hidrat yang berbeda. Misalnya untuk vitamin nih, yang biasa kita sebut sebagai vitamin A, itu sebenarnya ada retinil asetat, ada retinol, ada retinil palmitat, itu bahan bakunya beda-beda. Jadi harus dimasukkan, dicantumkan dalam tabel. Kemudian vitamin B3, itu ada nikotinamid, ada nikotinic acid. Untuk mineral sendiri, ini ada bahan baku yang kristal hidratnya berbeda. Sama-sama Cu, sama-sama tembaga. Bisa jadi bahan bakunya CuSO4 atau CuSO4 5H2O. Ini nanti akan mempengaruhi ke perhitungan pada klaim yang akan Bapak dan Ibu masukkan dalam obat Bapak dan Ibu sekalian. Contohnya seperti ini, penulisan formulir A untuk sediaan premix. Misalnya, dalam 1 kilogram produk X mengandung, ada dalam tabel ini Bapak dan Ibu bisa lihat, ada formulasi bahan aktifnya. Apa sih bahan aktifnya, apa saja? Misalnya di sini ada vitamin A, vitamin E, iron, mangan, koper, kemudian ada bahan tambahan. Tuliskan seluruh bahan tambahan yang ada dalam produk ini. Kemudian ada jumlahnya juga nih, kandungan bahan aktifnya berapa. Misalnya formulir di vitamin A 5 juta IU per kilogram, vitamin E 50.000, ironnya 101.000, dan seterusnya.
Selain, formulasi bahan aktif, Bapak dan Ibu juga mencantumkan bahan bakunya. Apa saja sih bahan baku yang digunakan? Vitamin A, apakah retinol ataukah A-asetat, kemudian vitamin E, kemudian iron, apakah FeCl3 atau FeSO4 itu dicantumkan di sini. Kemudian ada kemurnian, ini bisa mencantumkan kemurnian dan spesifikasi bahan baku. Bapak dan Ibu biasanya kan sebelum memproduksi itu sudah memiliki COA bahan baku. Nah, itu bisa mencantumkan spesifikasi berdasarkan COA bahan baku atau nanti ada perhitungan bobot atom dan bobot molekulnya. Ini saya memberi contohnya untuk yang di tabel ini, saya yang masukkan adalah kemurnian dari bahan bakunya, bukan kadar Fe dalam bahan baku ya Bapak dan Ibu. Jadi misalnya saya ambil contoh di sini iron, yang bahan baku yang digunakan adalah FeCl3 dengan kemurniannya 98% dengan jumlah yang ditimbang 300.000 miligram. Nanti di slide berikutnya ada untuk contoh perhitungan bobot atom dan bobot molekul. Jadi harapan kami di formulir A ditulis selengkap-lengkapnya seperti ini untuk mempermudah kami dalam memverifikasi dokumen Bapak dan Ibu untuk mempercepat proses juga. Ini berikut contoh untuk perhitungan bobot atom dan bobot molekul. Contoh yang saya ambil di sini untuk mineral, ini ada rumusnya, kandungan bahan aktif adalah bobot atom bahan aktif dibagi bobot molekul bahan baku dikali kemurnian bahan baku dan dikali penimbangan bahan baku. Seperti yang saya sampaikan tadi untuk iron misalnya, untuk bobot atom dan bobot molekul Bapak dan Ibu bisa googling di internet itu ada, tinggal masukkan ke rumusnya. Bahan aktif dibagi bahan baku dikali kemurnian tadi 98% dikali penimbangan tadi 300.000 miligram. Kita peroleh hasilnya 101.223. Nah, angka ini nanti yang akan kami cek. Saya kembali ke slide sebelumnya ya Bapak Ibu. Nah, angka ini yang nanti akan kami cek di sini. Sesuai atau tidak sih perhitungan Bapak dan Ibu? Jika sesuai, kita bisa lanjut. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Khusus untuk perhitungan ini nanti akan dibahas lebih detail saat kita praktek ya Bapak dan Ibu minggu depan insya Allah. Selanjutnya ada rumus kimia, jadi semua yang komposisi yang Bapak dan Ibu masukkan di formulir A itu dilengkapi untuk rumus bangun dan rumus kimianya. Contoh lagi, misalnya nih Bapak dan Ibu memproduksi dua bahan aktif yang berasal dari satu bahan baku atau satu bahan aktif yang berasal dari dua bahan baku. Contohnya, untuk bahan aktif Ca ini, Bapak dan Ibu misalnya memproduksi Ca dan fosfor. Nah, Ca ini Bapak dan Ibu ngambil dari bahan bakunya CaCO3 dan kalsium hidrogen fosfat dihidrat. Bagaimana cara menghitungnya? Rumusnya sama seperti tadi. Jadi Bapak dan Ibu menghitung Ca dari CaCO3, kemudian dihitung Ca dari kalsium hidrogen fosfatnya. Nanti setelah didapat nilai Ca-nya, itu baru di total. Ca dari CaCO3 dan Ca dari kalsium hidrogen fosfat. Kemudian untuk bahan baku kalsium dihidrogen fosfat, ini ada fosfornya juga yang Bapak dan Ibu ambil. Berarti tinggal dihitung fosfor dari kalsium hidrogen fosfatnya berapa berdasarkan rumus yang tadi. Begitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian seperti yang tadi tuliskan seluruh bahan tambahan yang digunakan. Contoh berikutnya, kalau Bapak dan Ibu memproduksi dari bahan alam, misalnya bentonit, itu kan batuan alam. Itu bentonit utuh-utuh, Bapak dan Ibu hancurkan, Bapak dan Ibu buat jadi serbuk, dan itu yang diklaim sebagai produk obat ikan. Nah, di sini dalam 1 kilogram produk X mengandung misalnya bentonit 1000 gram. Kalau bentonit, bahan batuan alam, ini Bapak dan Ibu mengklaimnya analisa terjamin. Jadi biasanya di bentonit itu ada Al, Ca, Si, kadar air, dan kadar abu. Untuk analisa terjaminnya ini bisa Bapak dan Ibu masukkan hasil dari pengujian bentonit itu. Jadi Bapak dan Ibu menguji terlebih dahulu, keluar COA, kemudian dimasukkan dalam analisa terjamin ini. Begitu juga untuk yang prebiotik. Misalnya dalam 1 kilogram mengandung Bapak dan Ibu memasukkan murni fermented soybean meal 1 kilo.
bahan tambahannya apa saja dimasukkan. Nah, biasanya kalau prebiotik ini analisa terjaminnya cukup dengan proximat. Selanjutnya, ini contoh lain lagi kalau Bapak dan Ibu memproduksi asam amino. Jadi, asam amino yang di sini yang saya maksud adalah yang, Bapak Ibu melakukan fermentasi fermentasi sendiri. Jadi bukan mengambil dari bahan baku asam amino dicampur. Jadi Bapak dan Ibu melakukan fermentasi dari misalnya di sini dari Corynebacteria, kemudian yang diklaim sebagai obat adalah hasil dari fermentasi, misalnya lisin. Nah, ini ditulis, untuk, memproduksi lisin itu fermentasi Corynebacteria, bahan-bahannya apa aja nih yang Bapak dan Ibu, masukkan. Misalnya ada yeast extract, molase, kemudian ada bahan-bahan lainnya Bapak dan Ibu masukkan, termasuk juga bahan tambahannya. Lengkap dengan kemurnian bahan baku dan jumlah yang dimasukkan. Kemudian nanti ada analisa terjamin juga, jadi misalnya dalam 1 kilogram obat mengandung lisin 600 gram, seperti itu. Untuk enzim, ini hampir sama seperti tadi, sama seperti asam amino. Jadi harus dilengkapi dengan asal bahan pembentuk enzim dan substrat yang digunakan. Enzim ini bisa diproduksi dari malt, dari jamur, maupun dari bakteri. Kemudian substrat yang digunakan misalnya kasein, pati, atau dan sejenisnya. Hampir sama seperti yang tadi asam amino, jadi yang enzim pun sama, jadi, yang dimasukkan adalah bahan-bahan yang digunakan untuk produksi misalnya enzim selulase. Itu misalnya fermentasi dari Bacillus subtilis. Nah, itu bahan-bahannya apa saja, Bapak dan Ibu masukkan juga di tabel ini dengan kemurnian dan jumlah yang dimasukkannya berapa. Kemudian ada analisa terjamin juga di bawahnya, setiap 1 kilogram obat mengandung misalnya selulase 10.000 unit. Selanjutnya contoh penulisan form A untuk yang farmasetik. Di sini saya ambil contohnya adalah formaldehid. Misalnya di sini bahan aktifnya adalah formaldehid, kemudian bahan baku yang digunakan juga formaldehid dengan kemurnian 38%. Bahan baku yang digunakan yang ditimbang, maksudnya yang dibutuhkan, yang dipipet adalah 0,98%, 0,98 mili untuk ke 1 mili ditambahkan alkohol misalnya di sini. Diperoleh bahan aktifnya formaldehidnya adalah 37,24%. Sama seperti yang sebelumnya, lengkapi juga dengan rumus bangun dan rumus kimia untuk semua bahan aktif. Selanjutnya kita beralih ke formulir B, yaitu proses pembuatan. Jadi pada formulir B, Bapak dan Ibu itu berisi penimbangan atau pengukuran untuk masing-masing bahan baku untuk 1 kali pembuatan, 1 batch. Ini berdasarkan sertifikat analisa zat aktif yang dilampirkan. Kemudian peralatan yang digunakan apa saja, kemudian apabila dipersyaratkan, lengkapi juga dengan sterilisasi alat, bahan, dan ruangannya bagaimana. Kemudian mencantumkan diagram alir proses produksi yang disertai dengan penjelasan naratif. Dan ada juga in process control atau IPC sebelum, selama, dan sesudah pembuatan. Ini contoh diagram alir produksi. Di sini saya mengambil misalnya Bapak dan Ibu memproduksi vitamin untuk 100 kilogram. Nah, di sini bahan-bahannya apa saja itu dituliskan, jumlahnya berapa yang dimasukkan. Kemudian misalnya apakah melalui pengayakan atau homogenizer atau apa itu dimasukkan juga. Kemudian misalnya di-mixing, masuk ke dalam, tumbling mixer, kapasitas sekian, di-mix selama berapa lama. Nah, sebelum masuk ke tahap berikutnya dari mixing ini, misalnya dilakukan IPC, homogenitas kadar air organoleptik. Dilakukan juga kadarnya di 3 titik, homogenitas kadar ya Bapak dan Ibu di 3 titik. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya misalnya, masuk ke filling machine, sealer, dan penomoran batch. Itu misalnya ada IPC lagi, kemudian pengemasan, ada IPC lagi sebelum jadi, obat jadi, kemudian ke pemasaran itu melewati QC test. Jadi ini titik-titik IPC ini bergantung pada diagram alir yang ada di masing-masing perusahaan.
Selanjutnya ada penjelasan diagram alirnya, proses penimbangannya bagaimana, kemudian yang ditimbang berapa itu dijelaskan, proses pengayakannya seperti apa, proses pencampurannya bagaimana, itu juga dijelaskan di penjelasan diagram alir. IPC-nya apa saja yang diuji, proses pengemasannya bagaimana, proses pengemasan sekundernya bagaimana, kemudian IPC akhir itu seperti apa. Itu dijelaskan pada penjelasan diagram alir di formulir B. Selanjutnya formulir C, yaitu pemeriksaan obat jadi. Persyaratan pengujian umum untuk sediaan farmasetik dan premix itu ada uji fisik, uji sterilitas, uji identitas, dan uji kadar zat aktif. Semua ini harus dilakukan kepada semua bentuk sediaan obat, tetapi untuk yang uji sterilitas hanya dilakukan kepada sediaan obat yang steril. Selebihnya cukup uji fisik, uji identitas, dan uji kadar zat aktif. Persyaratan mutu pengujian sediaan farmasetik dan premix, untuk persyaratan mutu yang berlaku di BPKIL Serang, itu ada untuk dua jenis pengujian kualitatif, itu positif untuk premix dan farmasetik, sedangkan untuk kuantitatif, itu persyaratan mutu premixnya 80 sampai 150%, kemudian untuk farmasetik 90 sampai 110%. Ini persyaratan mutu yang berlaku di kami. Biasanya dari perusahaan itu menetapkan persyaratan mutu yang lebih sempit sebagai, jaminan mutu dari perusahaan tersebut. Ada yang menetapkan premix itu 90 sampai 110, farmasetiknya 95 sampai 105. Itu ada dari perusahaan seperti itu. Intinya tidak boleh kurang dari 80 atau lebih dari 150 untuk premix, dan untuk farmasetik tidak boleh kurang dari 90, lebih dari 110. Pada formulir C untuk sediaan farmasetik dan premix ini mencakup yang pertama uji fisik, bentuk, homogenitas, warna, bau, pH, dan keterangan fisik lainnya dicantumkan. Kemudian metode identifikasi dan penetapan kadar zat aktifnya itu bagaimana, lengkap dengan acuannya. Bisa mengacu ke FOHI atau farmakope lain, atau metode acuan lainnya. Jika Bapak dan Ibu mempunyai in-house metode pengembangan di perusahaan sendiri, boleh dicantumkan di sini, karena insya Allah kami menjamin kerahasiaan dari masing-masing dokumen Bapak dan Ibu. Jadi pada prinsipnya adalah kami di sini menguji, membuktikan apa yang Bapak dan Ibu lakukan di perusahaan. Jadi jika metodenya ini berbeda, dikhawatirkan akan ada perbedaan nanti di hasil ujinya. Kemudian untuk khusus sediaan steril, sampaikan juga metode uji sterilitas, pH, dan kejernihannya bagaimana. Di formulir C ini juga dilengkapi dengan sertifikat analisa atau COA. Itu berisi spesifikasi, persyaratan, dan hasil uji produk jadi. Ditandatangani dan disahkan atau distempel oleh QC. Hal penting yang harus saya garis bawahi untuk di formulir C ini adalah penulisan selengkap dan sedetil mungkin. Misalnya, jika ada cara preparasinya bagaimana, jika ada perlakuan tertentu, misalnya harus dipanaskan, harus digerus, harus dihomogenkan, atau dilarut dengan pelarut tertentu, itu disampaikan. Kemudian reagen dan pelarut yang digunakan lengkap dengan cara pembuatannya, itu juga dituliskan dengan detail. Tahap pengujian, metode pengujian juga dituliskan detail, tahap pengujian yang aplikatif dan reaksi yang dihasilkan. Apabila menggunakan kromatografi, sertakan juga kromatogramnya. Misalnya titrasi pun itu cantumkan perubahan warnanya dari apa ke apa, warna terbentuknya apa, itu dijelaskan secara detail. Kemudian untuk analisa data, tuliskan rumus perhitungan dan konversi atau faktor koreksinya jika ada. Begini ya Bapak dan Ibu, kenapa ini saya sampaikan ini penting, karena berdasarkan pengalaman kami melakukan uji mutu, ada beberapa yang mungkin terlewat untuk menyampaikan. Karena kalau di perusahaan Bapak dan Ibu yang punya laboratorium, mungkin sudah terbiasa mengerjakan itu hal yang rutin. Jadi merasa
oh ini sudah biasa dilakukan. Sedangkan di kami itu membuktikan apa yang Bapak dan Ibu tulis. Khawatirnya jika tidak ditulis misalnya harus digerus terlebih dahulu, harus dipanaskan, harus dihomogenkan, nanti hasil pengujiannya tidak sesuai, tidak memenuhi syarat. Yang kami hindari adalah hasil uji yang tidak memenuhi syaratnya itu bukan karena produk Bapak dan Ibu, tapi kami khawatirkan itu karena metode yang tidak lengkap. Dan ini sudah pernah terjadi dan cukup sering beberapa kali terjadi. Misalnya contoh, waktu itu ada perusahaan yang menguji dengan metode titrasi. Kami sudah melakukan titrasi sesuai dengan metode yang perusahaan sampaikan, tidak tercapai hasilnya. Analis 1 mengerjakan, tidak tercapai. Diulang analis 2, diulang analis 3, tetap tidak tercapai. Kami komunikasikan dengan perusahaan, dan perusahaan mengajukan untuk uji bersama. Kami terima, oke kita uji bersama. Dan ternyata saat titrasinya itu harus dengan suhu tertentu. Waktu itu dengan suhu mungkin 30 atau 40 derajat Celcius. Dan oke kami coba. Ternyata setelah kami coba dengan suhu yang dimau, itu hasilnya tercapai. Sedangkan keterangan bahwa titrasi dengan suhu tersebut itu tidak dicantumkan pada dokumen. Jadi ini cukup memakan waktu yang cukup lama ya Bapak dan Ibu, kalau misalnya sudah ditulis dengan detil, dengan jelas kan waktu pengujian juga bisa lebih singkat, mungkin cukup dengan analis 1 sudah langsung memenuhi syarat. Di sini makanya kenapa, kami menekankan metode itu selengkap dan sedetil mungkin. Ini ada contoh metode identifikasi dan penetapan kadar. Misalnya untuk vitamin B1, uji identifikasinya bagaimana, itu dijelaskan. Kemudian ada ketika dipanaskan, warna berubah menjadi coklat yang lama-kelamaan akan terbentuk endapan hitam. Nah, yang kami harapkan adalah metode dibuat dengan detail. Warna apa sih yang terbentuk? Seperti itu. Kemudian di sini juga ada contoh untuk penetapan kadar aktifnya. Untuk vitamin B1 kita biasa menggunakan KCKT. Ini ada larutan pengencer atau pelarut, fase geraknya apa, pembuatan standarnya bagaimana, pembuatan larutan sampelnya bagaimana, kolom yang digunakan, laju alir, detektor, prosedurnya bagaimana, sampai ke interpretasi hasil yang kami harapkan adalah ditulis dengan lengkap seperti ini. Selanjutnya ini ada contoh sertifikat analisa, ada nama obat, kemasan, nomor batch, kemudian parameternya apa saja, klaimnya bagaimana, spesifikasinya bagaimana, dan hasil pemeriksaannya seperti apa. Jadi untuk hasil pemeriksaan, tolong juga ditulis jangan hanya nilai recovery atau nilai perolehan kembalinya saja, tapi juga ditulis hasil perhitungannya seperti apa. Kita beralih ke formulir D, yaitu pemeriksaan bahan baku. Untuk formulir D ini pada prinsipnya itu hampir sama seperti formulir C. Bedanya kalau di formulir C adalah obat jadi dari bahan baku Bapak dan Ibu campur terbentuk obat jadi. Nah, obat jadi ini yang diujikan. Nah, kalau di formulir D adalah dari bahan baku yang Bapak Ibu gunakan ini dijelaskan pengujiannya dan spesifikasinya seperti apa, metodenya bagaimana, dan COA untuk masing-masing bahan baku. Bahan baku ini semua ya Bapak dan Ibu, bahan aktif dan bahan tambahannya. Sama COA-nya juga harus ada tanda tangan dan disahkan oleh QC-nya. Selanjutnya formulir E, pemeriksaan stabilitas. Untuk uji stabilitas ini dilakukan untuk menilai karakteristik kestabilan obat ikan. Dari hasil uji stabilitas ini nanti hasilnya itu berupa masa kadaluarsa obat ikan tersebut. Jadi dari hasil uji stabilitas yang Bapak Ibu lakukan nanti ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu adalah masa kadaluarsa. Untuk uji stabilitas ini lebih lengkap dan detailnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Ezra saat luring ya. Saat luring di BPKL Serang. Karena kalau uji stabilitas ini ada rumus dan perhitungan-perhitungannya agak menyulitkan kalau lewat Zoom. Kita lanjut ke formulir F, yaitu daya farmakologi. Pada formulir F ini,
menjelaskan yang pertama farmakokinetik zat aktif obat ikan. Jadi di sini harus, eee, menjelaskan tentang absorpsi, kemudian ketersediaan hayati, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan eliminasi obatnya bagaimana. Kemudian ada farmakodinamik, itu mekanisme kerja, efek utama, efek sampingnya seperti apa. Toksisitas obat ikan terhadap tubuh ikan, manusia, dan lingkungannya. Kemudian jika sediaan bapak dan ibu mengandung zat aktif campuran, itu ada informasi tentang kompatibilitas, apakah itu sinergis atau antagonis. Di formulir F ini juga ada penjelasan tentang indikasi, kontraindikasi, cara penentuan dosis, resistensi terhadap mikroba, itu untuk desinfektan, antibiotik, dan kemoterapeutik lain, waktu henti obat untuk antibiotik, interaksi dengan zat lain, dan residu obat ikannya. Setiap klaim yang Bapak dan Ibu masukkan pada formulir F itu harus dilengkapi dengan referensi atau rujukan ilmiah. Berikut ini contoh jurnal sebagai referensi atau rujukan ilmiah. Jurnal yang bisa digunakan ada yang sudah publish, baik itu nasional maupun internasional. Di sini saya ambil contoh jurnalnya jurnal internasional, ada tahun terbitnya, judul, penulis, ini jelas. Untuk tahunnya sendiri, jangan mengambil terlalu jauh ya Bapak dan Ibu, tidak lebih dari 10 tahun. Syukur-syukur yang deket-deket aja lah 5 tahun ke belakang. Jangan terlalu jauh-jauh, kenapa? Supaya, tetap up to date, tetap masih, eee, keterkiniannya itu masih ada. Selanjutnya formulir G, publikasi percobaan klinis uji lapang. Pada formulir G ini, Bapak dan Ibu bisa memasukkan hasil penelitian produk yang didaftarkan, yang telah dipublikasi dalam jurnal ilmiah nasional dan atau internasional. Apabila produk Bapak dan Ibu belum dipublikasikan, maka harus dilakukan uji lapang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk peraturan yang berlaku untuk uji lapang ini ada di Peraturan Dirjen Perikanan Budidaya nomor 283 tahun 2021. Selanjutnya formulir H, keterangan tentang wadah, bungkus, dan tutup. Jadi keterangan tentang wadah ini itu menjelaskan tentang spesifikasi wadah, bungkus, kemasan, dan tutupnya seperti apa. Jenis bahan, bentuk, ukuran, ketebalan, warna, dan lain-lainnya. Kemudian keterangan tentang sealnya seperti apa, ukuran isi tiap kemasannya berapa, itu berat, volume, atau dosisnya. Formulir I, penandaan atau label. Formulir I tentang penandaan mencakup yang pertama, etiket atau label dapat dibaca dengan jelas dan wajib ditulis dalam bahasa Indonesia. Untuk obat impor, itu kan biasanya labelnya dalam bahasa asing. Itu dicantumkan juga terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Etiket atau label bisa direkatkan pada wadah obat ikan atau dicetak langsung pada wadahnya. Brosur atau label akan menjelaskan yang pertama, merek dagang, kedua, nama dan alamat produsen atau importir, volume atau berat bersih, komposisi secara kuantitatif ini sesuai pada klaim di formulir A, nomor registrasi, nomor batch, masa kadaluarsa, indikasi, kontraindikasi, dosis, cara penggunaan, dan peringatan khusus obat hanya untuk ikan. Itu harus ada di label. Khusus untuk obat keras itu ada ditambahkan juga, awas obat keras, harus pakai resep dokter hewan. Selanjutnya formulir J ini khusus untuk perusahaan Bapak dan Ibu yang melakukan importasi. Itu melengkapi formulir J dengan formulir yang pertama Certificate of Origin, Certificate of Free Sales, Certificate of GMP, Sertifikat non-GMO, surat penunjukan dari produsen ke importir di Indonesia, dan pengesahan sertifikat oleh KBRI atau Konsulat Jenderal setempat. Demikian itu tadi formulir yang harus Bapak dan Ibu susun untuk melakukan pendaftaran obat ikan. Jadi dari formulir A sampai I, khusus untuk importir itu sampai formulir J.
Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan pengujian mutu untuk sediaan farmasetik dan premix. Persyaratan pengujian mutu ada dua. Yang pertama adalah persyaratan administrasi dan teknis. Yang harus Bapak dan Ibu lengkapi adalah yang pertama, surat permohonan pengujian mutu dari pemohon yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. Kedua, surat pengantar pengujian mutu dari Direktur Pakan dan Obat Ikan. Ketiga, formulir A itu tentang komposisi obat ikan. Formulir C, pemeriksaan obat ikan. Formulir I, keterangan tentang penandaan. Kemudian sampel obat ikan dalam kemasan terkecil yang dijual. Dan apabila diperlukan, pemohon harus menyediakan bahan baku pembanding material atau CRM, bahan uji, media, dan lain-lain untuk keperluan pengujian. Jadi ada kalanya parameter yang harus kami ujikan dari produk Bapak dan Ibu itu di luar itu ada hal yang baru, di luar yang rutinitas biasa kami lakukan di sini dan itu kami memerlukan standar, kami memerlukan bahan dan sebagainya dan itu kami meminta kerjasamanya dari perusahaan Bapak dan Ibu untuk membantu menyediakan, hal-hal tersebut. Persyaratan yang kedua adalah persyaratan sampel obat ikan. Jadi sampelnya ini harus memiliki nomor batch yang sama untuk setiap pengujian. Kedua, kemasan masih utuh dan tersegel dengan ketentuan untuk sediaan farmasetik dan premix sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum masa kadaluarsa. Jumlah sampel obat ikan yang digunakan untuk pengujian untuk sediaan farmasetik dan premix masing-masing 5 kemasan dan sampel dikirim dengan kondisi yang sesuai dengan petunjuk pada label agar terjaga kualitasnya selama dalam pengiriman. Sering kami temukan Bapak dan Ibu, pengiriman sampel, itu dari dokumen tertulisnya serbuk, saat sampai di sini sudah menggumpal, mengeras. Jadi kami khawatir, nanti kembali lagi hasil uji mutunya tidak sesuai, bukan karena memang produk Bapak dan Ibu yang tidak sesuai, tapi bisa jadi karena kesalahan dalam, handling atau dalam pengiriman. Parameter pengujian untuk sediaan farmasetik dan premix, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk parameter umum, uji fisik dilakukan untuk semua, semua sediaan, kemudian uji sterilitas hanya dilakukan pada sediaan farmasetik steril, kemudian parameter khususnya ada uji identifikasi dan uji kadar aktif untuk semua jenis sediaan. Parameter nanti yang akan kami ujikan adalah sesuai dengan klaim bahan aktif pada produk Bapak dan Ibu semuanya.